Halo masyarakat Lope-Lope dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum video ini dimulai, aku mau ngucapin terima kasih untuk respon positif di video aku yang sebelumnya. Dan terima kasih untuk subscriber baru dan penonton setia yang terus mendukung channel ini. Dan buat kalian yang belum menonton video aku yang sebelumnya, bisa kalian tonton setelah video ini ya guys. Oke, kalau sudah langsung saja kita ke video hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas kasus misterius yang berasal dari keluarga yang sangat kaya di dunia. Keluarga ini dikenal dengan nama keluarga Rockefeller, dan katanya kekayaan dari keluarga ini melebihi dari kekayaan pendiri Microsoft, yaitu Bill Gates, dan pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Jadi keluarga ini sangat kaya, guys. Namun kali ini kita tidak akan membahas kekayaan dari keluarga Rockefeller, melainkan kita akan membahas tentang salah satu anggota keluarga dari Rockefeller yang hilang secara misterius di Indonesia. Dia bernama Michael Rockefeller yang adalah salah satu pewaris dari kekayaan Rockefeller. Kasus Michael Rockefeller ini ternyata dinobatkan sebagai 5 misteri dunia. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Michael Rockefeller lahir pada tanggal 18 Mei 1938. Michael adalah anak bungsu dari mantan wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Nelson Rockefeller, dan cicit dari pendiri perusahaan minyak terbesar di dunia pada tahun 1970 sampai 1911. Walaupun Michael berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, dia memiliki kebiasaan yang berbeda dari kebiasaan saudara-saudaranya yang lain. Michael lebih menyukai petualangan dan menjelajah ke daerah-daerah yang belum terjamah atau ke daerah-daerah yang masih sangat tradisional dibandingkan berbisnis dan duduk di kantor mewah mengurus bisnis keluarga seperti saudaranya yang lain. Tapi walaupun Michael memiliki kebiasaan yang berbeda dari saudara-saudaranya yang lain, Michael bukan berarti tidak lebih pintar dari saudara-saudaranya, karena dia adalah salah satu lulusan dari Universitas Harvard yang lulus dengan predikat terbaik di jurusan sejarah dan ekonomi. Pada tahun 1960, dia bertugas sebagai prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat selama 6 bulan, dan pada saat itulah dia tertarik kepada hal-hal dan barang-barang kuno untuk dimasukkan ke museumnya yang ada di Yerusalem. Dan pada Maret 1961, Michael tergabung dalam rombongan ekspedisi yang bernama Harvard Peabody Expedition. Sambil melakukan ekspedisi, Michael juga melakukan pembuatan film dokumenter yang berjudul Dead Birds, sebuah film dokumenter etnografis yang diproduksi oleh Robert Gardner, dan si Michael ini bertugas sebagai perekam suara. Dan saat itulah Michael mengetahui suku lain selain dari suku Dani, yaitu suku Asmat. Michael pun mulai tertarik dengan hal-hal dan barang-barang kuno dari suku Asmat, sehingga Michael langsung datang ke desa Ossianep yang merupakan kampung utama dari suku Asmat. Namun pada saat itu orang-orang suku Asmat mengira bahwa Michael adalah sosok arwah dari pulau setempat. Karena suku Asmat pada saat itu sangat tertutup dengan dunia luar, sehingga belum ada orang kulit putih yang datang ke daerah mereka. Nah, karena ketertarikannya Michael dengan barang-barang kuno dari suku Asmat, dia berniat untuk membeli barang-barang yang dipakai sehari-hari oleh orang-orang suku Asmat. Namun orang-orang dari suku Asmat menolak tawaran dari Michael. Di daerah suku Asmat sendiri pada waktu itu, peperangan antar desa adalah hal yang biasa saja terjadi pada waktu itu. Dan para pejuang dari suku Asmat sering memenggal kepala dari musuh dan sering memakan daging musuh sebagai tanda kemenangan. Pada saat itu, Michael bukannya takut atau pergi meninggalkan suku Asmat, tapi dia memiliki pemikiran bahwa dia tidak akan dilukai jika tidak melukai orang yang ada di suku Asmat. Jadi si Michael ini memiliki pemikiran bahwa kalau dia tidak ada salah dan tidak berbuat salah, pasti dia tidak akan dilukai oleh orang-orang dari suku Asmat. Dan benar saja si Michael ini menuliskan surat kepada keluarganya bahwa dia senang bergabung dengan
orang-orang di suku Asmat sambil mempelajari budaya kesenian dari orang-orang di suku Asmat. Dan pada tanggal 10 Juli 1961, Michael kembali ke teman-temannya yang ada di suku Dani untuk pulang ke tempat asal, yaitu ke Amerika. Dan beberapa bulan kemudian, Michael ini kembali ke Indonesia pada tanggal 17 November 1961 bersama seorang temannya yang bernama Rene Wassing, yang adalah seorang antropolog Belanda. Pada tanggal 19 November 1961, Michael dan temannya melakukan perjalanan ke desa Osjanep menggunakan sampan yang lebarnya 12 cm. Namun di tengah perjalanan, tepatnya 5 km dari daratan, sampan yang dinaiki Michael itu terbalik karena adanya gelombang yang besar. Sehingga si Michael ini langsung memilih untuk berenang ke daratan menggunakan jerigen-jerigen kosong sebagai pelampung. Sedangkan temannya yaitu Rene Wassing memilih untuk berpegangan pada sampan yang terbalik sampai ditemukan pada keesokan harinya. Dan atas kejadian itulah si Michael Rockefeller terakhir terlihat hidup. Karena sampai sekarang mayatnya atau sosok Michael Rockefeller tidak pernah terlihat atau tidak pernah ditemukan lagi. Dan saat Michael hilang, hal ini menjadi berita utama dunia dan seluruh media menceritakan tentang hilangnya Michael Rockefeller. Lalu keluarganya Michael langsung mengeluarkan uang yang sangat banyak demi menemukan Michael Rockefeller, baik dengan pencarian menggunakan kapal laut, pesawat terbang, helikopter, dan apapun telah dilakukan oleh keluarga Michael, namun hasilnya nihil. Akhirnya Michael dinyatakan meninggal secara hukum pada tahun 1994, walaupun jasad atau tubuh Michael Rockefeller tidak ditemukan sampai sekarang. Hilangnya Michael di Papua menimbulkan spekulasi-spekulasi yang berkata bahwa ada kemungkinan bahwa Michael dimakan oleh binatang buas seperti hiu dan buaya, serta ada spekulasi lain juga yang mengatakan bahwa Michael dibunuh dan dimakan oleh orang-orang setempat karena pada tahun 1961 praktik pemburuan kepala dan kanibalisme sering terjadi di beberapa wilayah di suku Asmat. Ada juga yang berspekulasi bahwa sebenarnya Michael Rockefeller masih hidup dan sengaja memalsukan kematiannya agar dia bisa kabur dari bayang-bayang keluarga kayanya yang berbeda kebiasaan dari dirinya. Tapi semuanya tidak diketahui apakah benar atau tidak karena ini semua hanyalah spekulasi. Karena kasus ini masih sangat misterius, ada seorang reporter dari National Geographic yang bernama Carl Wolfman. Pada tahun 2014, dia datang ke daerah Osjanep yang adalah tempat tujuan Michael Rockefeller. Dan si reporter ini menyamar sebagai seorang jurnalis untuk mendokumentasikan suku Asmat. Dia dibantu oleh seorang penerjemah asal Papua. Dan si penerjemah ini katanya sempat mendengar orang-orang di sekitar situ mengatakan bahwa mereka tidak boleh membicarakan atau menyebutkan orang kulit putih yang hilang di tempat itu. Sehingga pada saat itu, Carl Hoffman berasumsi bahwa yang mereka maksudkan adalah Michael Rockefeller. Namun lagi-lagi tidak ada bukti yang bisa mendukung hal tersebut. Dan pada tahun 2015, Daily Mail mengeluarkan dokumentasi sebuah foto orang kulit putih berada di antara orang kulit hitam yang sedang menaiki sebuah kano atau perahu khas Asmat. Atas berita tersebut, orang-orang berasumsi lagi bahwa itu adalah Michael Rockefeller yang sengaja memalsukan kematiannya dan sebenarnya Michael masih hidup. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang video yang kita bahas kali ini tentang Michael Rockefeller? Apakah dia sudah meninggal atau masih hidup? Apakah dia dimakan hewan buas atau dimakan oleh penduduk
kanibalisme pada saat itu ya guys. Kalian bisa komen di bawah tentang opini dan pendapat kalian, serta kritik dan saran yang membangun. Kalian bisa like video ini jika kalian suka, dan kalian bisa dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara, sampai jumpa lagi.